Kita bersyukur pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Kita menikmati Tuhan di tempat ini. Sekalipun mata kita tidak bisa melihat Dia, tetapi iman kita berkata, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat ini, saya rindu kita semua fokus terhadap firman Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita, kita tahu jawabannya adalah dalam firman Tuhan. Karena itu ambil bagian masing-masing. Firman Tuhan ini tertuju buat kita pribadi masing-masing. Firman Tuhan hidup. Yesus Juru Selamat. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, setiap kita yang hadir pada saat ini akan diberkati lewat firman Tuhan, dan itu sesuai dengan bagaimana iman kita, bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan. Dan walaupun ada masalah, ada pergumulan yang sedang kita hadapi, Tuhan ada di sini yang akan menyentuh setiap kita, yang akan menjawab setiap pergumulan kita. Karena itu mari buka telinga kita, buka hati kita, buka mata kita, supaya kita diberkati lewat firman Tuhan. Siap Bapak Ibu? Ya, Yesus Juru Selamat. Ya. Iya, Yesus Juru Selamat. Sudah minggu ketiga firman Tuhan berbicara kepada kita tentang Yesus adalah Juru Selamat bagi kita. Mengapa Yesus disebut Juru Selamat? Ya, walaupun mungkin kata-kata ini sudah biasa kita dengar, tapi firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Mengapa Yesus disebut Juru Selamat? Karena Dia adalah Tuhan yang maha segalanya. Dia, yaitu Yesus, adalah Tuhan maha segalanya. Maha artinya melebihi dari semuanya. Maha segalanya, tidak ada lagi di atasnya. Dia adalah tertinggi dan tidak ada lagi di atas Dia. Dia maha tahu. Kita akan melihat dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh mengikutinya. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan, ini adalah Mazmur dari Daud. Daud adalah seorang raja. Dan ini adalah perkataan yang ditaruhkan oleh Roh Kudus terhadap Daud. Dan saat ini kita boleh menikmatinya. Dia berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan tahu dan mengenal kita masing-masing. Daud sebagai seorang raja, dia memimpin rakyat yang sangat besar, yang sangat banyak jumlahnya. Mungkin juga ribuan. Dia tidak bisa mengenal satu persatu rakyatnya itu. Paling mungkin dia hanya mengenal atau sekedar tahu dari tim dia, bisa dikatakan untuk saat ini tim sukses dia mungkin ya. Panglimanya, itu mungkin dia tahu sedikit, tapi rakyat dia tidak tahu. Tetapi kenapa Daud berkata bahwa Tuhan, Engkau tahu dan Engkau mengenal aku? Karena hanya Tuhan, Bapak Ibu, yang bisa mengenal dan tahu sampai kedalaman hati kita. Makanya dia pantas disebut Juru Selamat. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti pikiran
orang lain. Bahkan suami istri yang paling dekat pun tidak selalu tahu apa yang dipikirkan pasangan kita. Tetapi Tuhan tahu. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Itulah Tuhan juru selamat kita. Bahkan sebelum kita mengeluarkan kata-kata pun, Tuhan sudah tahu. Bu, itu sudah saya tahu dari sebelum, udah lama saya tahu. Oke. Tapi kita perlu diingatkan. Kenapa? Kadang-kadang mungkin karena banyak masalah, kita menarik kesimpulan tidak ada yang mengenal aku. Tidak ada yang mengerti aku. Bukankah manusia cenderung berkata seperti itu? Tidak ada yang mengerti perasaanku. Tidak ada yang tahu pikiranku. Memang iya. Tapi hanya ada satu yang bisa mengerti, memahami perasaan kita. Bahkan kerinduan kita yang tidak terungkapkan, yang tidak terucapkan pun Dia tahu. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Saya renungkan perkataan ini dari belakang dan sampai ke depan, engkau mengurung aku. Tuhan mengurung kita. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Berarti kita sudah dikurung, dikelilingi, dan tangan Tuhan ada di atas kita. Berarti kita terlindungi, tertutupi. Kita tertutupi. Dikurung bukan seperti dikurung dalam penjara atau dikurung dalam rumah, tidak. Dikurung di sini artinya Dia memagari kita dengan kasih setianya. Sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat menyentuh kita. Dimanapun kita berada. Sehingga Daud berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Benar, kita tidak bisa memahami bagaimana ajaib, bagaimana luar biasanya Tuhan kita. Kenapa? Bayangkan, sebelum kita berpikir, bahkan mungkin sebelum kita terpikir pun Tuhan sudah memikirkan terlebih dahulu. Anak saya suka berkata seperti ini, "Ma, Tuhan itu kan maha tahu. Berarti tadi aku jatuh, Tuhan juga udah tahu." Iya, udah tahu Dia sebelumnya. Iya, udah tahu. Itu pertanyaan anak yang polos ya. Terus ada satu lagi kesaksian, mungkin ini lucu, kecil, mungkin hal sepele ya. Masalah engkau mengerti pikiranku dari jauh. Berapa hari yang lalu, hal ini kecil tapi saya melihat bahwa Tuhan maha tahu dan Dia tahu apa yang ada di pikiran kita. Berapa hari yang lalu rice cooker kami itu kalau dicabut itu suka ada semut di lubang asapnya itu. Terus kenapa ya? Itu sangat mengganggu saya gitu. Saya seorang ibu itu nggak suka sekali gitu. Ada nasi di dalam, di atasnya kok ada semut, ada apa gitu. Terus saya lihat, tapi untung sebenarnya nggak sampai ke nasinya. Terus saya terganggu beberapa hari. Nah kalau dicolok terus panjang hari kan tidak bagus. Jadi dicabut, pas mau masuk, kok ada semut. Terus saya memang ngapain didoain itu ya. Ngapain sepele banget gitu. Ngapain didoain. Nah akhirnya itu hanya 2 hari atau 3 hari. Setelah itu saya percaya, loh kok dalam hati aja ya Tuhan tolong saya terganggu gitu. Pas berapa hari yang lalu, kok nggak ada lagi semutnya. Lihat Ken, ini lihat Pak ini nggak ada lagi semut di rice cooker kita. Luar biasa Tuhan itu ya. Mungkin kecil sepele, tapi hal-hal kecil kadang-kadang kita nggak sepele itu kebetulan saja. Tapi Bapak Ibu, saya banyak sekali melihat keajaiban yang terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita lalu lewatkan begitu saja. Hal kecil mungkin hal sepele, tapi coba kita melihat bahwa itu adalah keajaiban Tuhan. Tidak ada yang satu kebetulan bagi orang yang percaya. Coba bersyukur. Sepanjang hari Tuhan celikan mataku supaya aku melihat keindahan-Mu. Supaya aku melihat keajaiban-Mu.
Sehingga banyak sekali pertolongan Tuhan dan kita berkata, Tuhan itu biasa-biasa saja. Tapi kita sendiri yang tidak melihat. Nah mulai hari ini, mari kita melihat hal kecil, hal sepele. Mungkin yang orang lain tidak peduli, yang orang lain tidak lihat. Tapi kalau kita melihat itu adalah kasih karunia. Sehingga kita tidak pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan. Iya, saya percaya dan saya yakin Bapak Ibu juga mengalaminya dalam perjalanan hidup kita. Dia maha hadir. Juru selamat kita maha hadir. Juru selamat kita maha tahu. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Yesus adalah juru selamat bagi kita, dia hadir senantiasa. Kenapa dia hadir? Di sini Daud berkata bahwa aku ke langit pun bersembunyi, engkau ada di sana. Aku ke laut pun, ke dasar laut pun, engkau ada di sana. Bahkan aku membawa tempat tidurku ke dunia orang mati pun, kok engkau ada di sana. Enggak bisa kita menghindar dari dia. Kenapa? Bagi orang percaya. Kenapa? Itu adalah bukti kasihnya karena dia ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita sehingga di dunia orang mati pun kita tetap, dia ada di dalam kita sehingga kita tidak pernah berpisah dari dia. Dia tidak meninggalkan kita, dia maha hadir. Kalau dia hadir, kira-kira apa yang terjadi? Bapak Ibu sendiri yang mengalaminya. Kadang-kadang kita tidak merasakan dia, tetapi bukan berarti dia tidak hadir. Dia selalu hadir, kenapa? Karena dia ada di dalam kita. Kita tidak melihat dia, tetapi dia selalu melihat dan mengawasi kita, menuntun kita. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, kata Daud. Dia menuntun kita kemanapun kita melangkah. Dan di tempat ini juga dia hadir Bapak Ibu. Dia ada, kemanapun kita melangkah dia hadir. Dia maha kuasa. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan juru selamat kita, dia maha kuasa. Tidak ada kuasa selain dari kuasanya. Segala kuasa tunduk kepadanya, segala nama tunduk kepadanya. Dan dia berkuasa mencipta yang tidak ada menjadi ada, itu adalah Tuhan juru selamat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rindukan saat ini? Dia berkuasa untuk menciptakan yang tidak ada pun menjadi ada. Berkuasa menggenapi janjinya. Nah peristiwa ini, waktu Tuhan berjanji kepada Abram bahwa engkau akan memiliki banyak keturunan, Abram dan Sarah pada waktu itu tertawa. Menganggap lucu, mana mungkin kami udah usia tua dan istri saya tidak mungkin lagi untuk mengandung. Itu menurut pikiran Abram dan Sarah. Tetapi pada waktu itu Allah berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagiku. Dia berkuasa menggenapi janjinya. Dan kita juga telah diberi kuasa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang ada di sini sudah diberikan Tuhan kuasa. Contohnya dalam kuasa dalam perkataan. Kita perkatakan firman Tuhan maka itu jadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kuasa telah diberikan kepada kita. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa itu juga ada dalam kita.
Karena itu apa yang kita inginkan, perkatakan firman Tuhan. Dia maha mulia. Tuhan juru selamat kita adalah maha mulia. Mazmur 145 ayat 5. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Dia mulia. Mulia di sini kehormatan, keagungan, kejayaan. Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Mazmur 3:3, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ini juga Mazmur Daud, Bapak Ibu. Mazmur 3 ini adalah Mazmur Daud ketika dia dikejar anaknya Absalom. Coba bayangkan Bapak Ibu, seorang anak ingin membunuh ayahnya. Daud lari. Dia sampai ketakutan menghindar dari anaknya Absalom karena dia mau dibunuh. Sehingga muncullah Mazmur ini. Kenapa muncul Mazmur ini? Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku. Karena pada waktu itu Daud adalah seorang raja, bagaimana mungkin dia mau dipermalukan oleh anaknya sendiri. Sehingga Daud berkata bahwa Tuhan Engkaulah kemuliaanku. Dan mengangkat kepalaku. Mungkin pada waktu itu Daud sudah malu dan tidak berani lagi mengangkat kepalanya karena malu terhadap anaknya sendiri. Karena anaknya sendiri. Sehingga dia berkata, Tuhan Engkaulah kemuliaanku. Sama halnya Bapak Ibu mungkin saat ini di antara kita. Mungkin ada yang menganggap bahwa saya tidak ada apa-apanya. Saya hina, saya tidak bisa buat apa-apa. Oh tidak. Yesus yang ada di dalam kita itu adalah kemuliaan kita. Dia yang mengangkat kita, dia yang membuat kepala kita bisa melihat ke atas. Bersyukur Bapak Ibu, sehingga karena Yesus kita yang hina, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, hilang kemuliaan Allah dari manusia itu. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia dan rela mati untuk menanggung segala kehinaan kita, segala dosa kita, sehingga siapapun yang percaya kepada dia, dikembalikan kemuliaan yang sudah hilang itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus yang hadir pada saat ini. Jangan lagi menganggap diri kita hina, tidak ada apa-apanya. Yesus yang ada di dalam kita membuat kita mulia, membuat kita berharga, membuat kita indah. Jadi keindahan kita bukan lagi karena jabatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena barang-barang yang mewah, bukan. Tetapi Yesus yang ada di dalam kita, Yesus itu tampil bersinar dan memberikan kemuliaan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin secara dunia kita kecil, tidak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama, sadarlah ada Yesus Raja mulia di dalam diri kita. Sehingga dimanapun kita berada, orang akan merasakan kok kamu beda ya. Dari perkataanmu beda ya. Dari hidup kami kok sesuatu ada yang menarik ya. Walaupun mungkin kita tidak sekolah, mungkin kita SD pun tidak tamat ya. Tapi jabatan kita tidak ditentukan oleh keindahan kita. Tetapi Yesus, itulah juru selamat yang mengembalikan kemuliaan yang hilang tadi, sehingga saat ini kita bisa. Mungkin Bapak Ibu di sini ada mungkin sebagai pemimpin di kantor atau di perusahaan atau dimanapun, sebagai bos atau apapun. Sadar ini bahwa jabatan kita atau apapun itu adalah karena Yesus ada dalam kita. Kalau kita didengarkan orang pun berbicara itu karena Yesus. Karena Yesus Raja mulia di dalam kita. Mengapa Yesus disebut juru selamat? Karena dia adalah Tuhan yang sempurna, yang kudus dan tak bercacat. Ya, Matius 5 ayat 48.
Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan Yesus sempurna dan tidak ada cacat sama sekalipun. Tidak ada celah, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Dia sempurna. Sehingga dia layak menjadi juru selamat. Nah, di sini ayat di Imamat 11 ayat 44 sampai 45, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab aku Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel, umat Israel dituntut supaya kudus. Kenapa? Karena Allah kudus, standar Allah kudus. Pokoknya tidak ada satu pun dosa, karena kalau ada satu berarti itu tetap tidak kudus. Mau kecil mau besar tetap tidak kudus. Dan itu mereka berjuang. Kenapa? Karena standar Allah kudus, sempurna dan tidak ada cacat celah. Sebenarnya tanpa Yesus kita juga dituntut hal yang sama. Tapi kita melihat selanjutnya. Siapa yang percaya dan menerimanya, menerima Yesus menjadi kudus dan tak bercacat. Dalam 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam perjanjian lama, umat Tuhan dituntut supaya kudus sempurna, tidak ada satu dosa pun. Sehingga tuntutan itu tidak pernah memenuhi syarat. Efesus 5 ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kolose 1 ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Imamat 3:1, jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, sebenarnya tuntutan tetap sama di perjanjian lama, di perjanjian tuntutannya tetap sama. Tapi Bapak Ibu saya mau jelaskan di sini. Di perjanjian lama ketika seseorang mau datang membawa korban keselamatan, dia akan membawa korban itu lembu atau sapi atau kambing, domba, dibawa ke imam dan persembahannya itu harus kudus, harus sempurna, tidak yang sakit, sempurna. Nanti dia bawa ke imam. Imam akan cek itu persembahannya itu, korbannya itu memenuhi syarat enggak. Kalau memenuhi syarat maka akan dipersembahkan. Nah, ketika yang membawa korban itu datang, dia akan menaruh tangannya ke atas kepala korban itu dan kesempurnaan dari korban itu akan pindah ke orang yang berdosa dan dosa daripada yang berdosa itu pindah ke korban itu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Sama, Yesus adalah korban kita yang sempurna. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus saat ini, dosa kita, kesalahan kita, kutuk kita, kegagalan kita berpindah dan ditanggung oleh Yesus di kayu salib lewat iman kita. Maka kesempurnaan, ketidakcacatan Yesus, kesempurnaan Yesus, kemuliaan Yesus itu menjadi milik kita. Jadi Bapak Ibu, tuntutannya tetap sama. Sehingga kita sempurna di mata Tuhan, tidak ada cacatnya. Kenapa? Karena Yesus. Persembahan kita itu yang sempurna, yang tidak ada cacatnya. Dan itu sekali untuk selama-lamanya, sekali untuk selama-lamanya. Sudah cukup.
Jadi kita bersyukur. Dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah ditanggung, dibayar lunas oleh Yesus. Dialah juru selamat kita yang sempurna, yang kudus, yang tidak ada cacatnya. Dan kita sekarang di hadapan Tuhan tidak ada cacatnya. Mungkin di hadapan manusia kita bisa dituntut, kamu masih kurang ini, kamu kurang itu manusia. Tetapi di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus, kita sempurna di mata Tuhan. Kita bersyukur untuk itu, karena Dia juru selamat kita. Ya, ketiga, mengapa Yesus disebut juru selamat? Karena Dia telah mengalami semua penderitaan yang kita alami. Dia sudah mengalami, ya, bukan akan mengalami. Kalau kita datang kepada Tuhan baru Dia akan mengalami, bukan. Dia sudah mengalami semua penderitaan apapun yang kita alami saat ini. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita rasakan saat ini, Yesus sudah terlebih dahulu merasakannya. Sehingga kalau kita datang sama Tuhan, kita datang sama Yesus, Dia tidak terkejut dengan apa yang kita katakan. Bapak, aku seperti ini. Ya, aku udah tahu. Yesus bilang, iya, aku udah rasakan. Dia adalah imam kita, Yesus adalah imam kita yang telah merasakan semua penderitaan sakit kita. Nah, perasaan-perasaan, kelemahan-kelemahan apa yang ditanggung Yesus? Yesus disakiti. Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya Pak, mungkin sebelum kita mengerti, atau mungkin orang yang tidak mengerti, kenapa Yesus disalib? Mungkin orang berpikir karena Dia melakukan yang tidak benar. Tetapi firman Tuhan berkata di sini bahwa orang berpikir Dia yang ditindas Allah, bukan. Tetapi di sini menanggung segala penyakit dan kelemahan kita. Jadi Dia merasakan sakit. Saat ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu sedang sakit, Yesus merasakannya dan Dia sudah menanggungnya. Dia yang sehat rela sakit, disakiti, rela disakiti supaya kita yang sakit menjadi sehat. Yesus ditolak. Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ya, Yesus juga mengalami penolakan Bapak Ibu. Waktu di bumi Yesus ditolak oleh imam-imam. Bahkan orang-orang yang sekampungnya gak percaya, menolak Yesus. Nah, kita juga mungkin di tengah-tengah masyarakat kadang-kadang kita mengalami penolakan, tidak diterima, pendapat kita ditolak, tidak apa-apa. Yesus ada di pihak kita, amin. Yesus sudah merasakannya. Galatia 3:13, Yesus dijadikan dosa dan kutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kutuk kita, dosa kita telah ditanggung oleh Yesus, juru selamat kita. Yesus dihianati, Matius 10 ayat 4. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dikhianati seseorang. Anak muda di sini mungkin pernah mengalami dihianati temannya, teman dekatnya, atau siapapun. Yesus sudah merasakannya. Yesus mau menyembuhkan hati kita yang disakiti, yang ditolak. Yesus menyembuhkannya. Yesus dicobai. Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis.
Ya, Yesus juga mengalami pencobaan waktu dia di bumi. Sama halnya kita pada saat ini. Mungkin ada pencobaan-pencobaan yang kita alami. Nah, Yesus ada saat ini buat kita. Yesus merasa sendiri, ditinggalkan. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus juga mengalami merasa sendiri, dia merasa ditinggalkan oleh Bapa. Waktu itu karena menanggung dosa kita. Yesus merasa ditinggalkan. Kita juga mungkin ada pengalaman atau saat ini mungkin ada Bapak Ibu, anak-anak muda di sini merasa sendiri, orang tua tidak ada, siapapun yang tidak peduli, sepertinya tidak ada yang bertanya kepada saya, bagaimana kabarmu? Atau saya sepertinya merasa sendiri tengah-tengah jutaan orang. Mungkin ada perasaan seperti itu. Tapi Yesus mengingatkan saat ini bahwa kita tidak sendiri, ada Yesus bersama kita. Dia yang menemani kita setiap saat. Jangan takut, jangan merasa sendiri lagi. Ada Yesus yang menghibur kita, menguatkan kita, mengangkat kita, membangun kita, memberikan semangat, gairah bagi kita. Yesus sudah menanggung rasa kesepian kita. Yesus sudah menanggung rasa kesendirian kita. Dia berkata, aku ada untukmu. Karena dia adalah juru selamat. Yang keempat, kenapa Yesus disebut juru selamat? Karena dia mau dan sanggup memberikan solusi bagi kita. Dia mau dan sanggup. Matius 8 ayat 2 dan 3 di sini dikatakan Tuhan mau menolong kita. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Nah, ini sepertinya dia belum terlalu mengenal Yesus ya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ada seorang yang penyakit kusta bertemu dengan Yesus. Suatu kerinduannya pasti dia rindu supaya sehat. Dan dia berkata kepada Yesus, dia enggak bilang Yesus, dia bilang Tuhan. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Yesus yang penuh belas kasihan bilang, aku mau. Aku mau. Bapak Ibu bisa rasakan sesuatu enggak waktu Yesus bilang gitu? Mungkin Bapak Ibu saat ini berpikir, Tuhan mau enggak sih nolong saya? Kok enggak dijawab-jawab? Coba tanya saat ini, Tuhan mau enggak sih menyembuhkan aku? Tuhan mau enggak sih nolong aku? Dia pasti jawab, aku mau. Tuhan enggak pernah menahan sesuatu pun yang baik buat kita. Dia mau, sangat mau, orang itu, dia ada untuk itu kok. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu, saking berat beban itu mungkin kita sampai bertanya, Tuhan mau enggak sih? Ini buktinya firman Tuhan ada. Dia bukan saja mau. Kejadian 18:14, Tuhan sanggup menolong kita. Dia sebagai Tuhan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Waktu Tuhan datang menjumpai Abram, kamu akan memiliki banyak keturunan. Mana mungkin? Bukankah itu sering muncul dalam pikiran kita ketika firman Tuhan berjanji? Mana mungkin? Tapi Tuhan sebagai juru selamat berkata pada saya, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Aku Tuhan Allahmu yang sanggup. Apa beban Bapak Ibu pada saat ini? Percayalah, Tuhan mau dan sanggup. Kadang-kadang kita sebagai manusia rindu menolong seseorang. Saya rindu Tuhan tapi saya enggak sanggup. Iya kan? Tapi kadang-kadang kita sanggup tapi tidak mau. Nah, Tuhan kita mau dan sanggup. Mau berarti penuh belas kasihan. Dia mau dan kerinduannya untuk menolong kita semua.
Dia tidak pernah kaget dengan berbagai macam masalah yang kita bawa sama dia. Dia bukan hanya mau, tapi dia juga Tuhan Allah yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Berarti dia sanggup, dia mampu. Kadang-kadang untuk percaya bahwa Tuhan sanggup itu mudah bagi kita. Ya, aku percaya Tuhan sanggup dan mampu. Ketika belum dijawab, kita mulai ragu. Tuhan mau gak sih? Nah, nanti di rumah coba suami istri renungkan. Kita renungkan bagian ini. Tuhan mau menolong siapapun. Dan dia sanggup menolong siapapun. Itu berjalan bersamaan kedua-duanya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini undangan Yesus sendiri. Perkataan Yesus sendiri pada saat ini, bukan hanya dulu kepada murid-muridnya, tapi pada saat ini. Lihatlah Yesus berdiri saat ini di hadapan kita dan mengundang kita. Dia berkata, marilah kepadaku, kata Yesus. Aku akan memberikan kelegaan. Mungkin saat ini ada beban berat yang sedang Bapak Ibu alami. Dia berkata, aku akan memberikan, dia berjanji berikan kelegaan kepadamu. Dia berikan kelegaan bagi kita. Beginilah firman Tuhan, Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Yesus menebus kita, yang maha kudus. Allah Israel, akulah Tuhan yang sanggup. Allahmu yang mengajar. Yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Tuhan Yesus adalah guru bagi kita. Mungkin saat ini kita sedang bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu harus kemana. Datang sama dia. Dia adalah guru yang sanggup mengajar kita. Hal-hal yang kita tidak tahu. Dan dia akan berikan hikmat bagi kita. Buktikan. Alami. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Menuntun kita apa? Kan kadang-kadang kita harus memberikan keputusan tapi kita takut salah. Kita takut maju, kita takut mundur, kita mau ngapain? Nah, sini firman Tuhan, janji Tuhan bahwa dia sanggup menuntun, mengarahkan langkah kita sehingga kita mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Mari kita nikmati sebagai anak Tuhan, ini adalah janji Tuhan bagi kita, siapa yang mau mengambilnya. Kesimpulan. Saya rindu Bapak Ibu dalam kesimpulan ini kita melihat Yesus di sini. Apapun yang kita hadapi saat ini, datanglah pada Yesus, sebab dia juru selamat bagi kita. Sebab di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita sudah lama berdoa, kok Tuhan belum jawab. Sepertinya Tuhan diam, sepertinya Tuhan jauh. Kalau Tuhan belum jawab saat ini, bukan berarti dia tidak mau, bukan berarti dia tidak sanggup. Percayalah, tetap percaya. Kalau bukan dia yang menolong kita, siapa lagi? Sebab tidak ada yang sanggup, tidak ada yang mampu selain dia. Tetap percaya, tetap andalkan. Karena dia mau dan sanggup menolong kita. Yesus datang ke dunia hanya untuk kita Bapak Ibu. Tidak ada urusan lain selain mengurus kita, selain ingin membebaskan kita. Tidak ada. Yesus ada saat ini hanya untuk kita. Dia sangat senang ketika kita datang sama dia.
mengurus kita. Dia tidak pernah bosan kalau kita datang. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu saat ini mungkin ada pergumulan. Tapi lihatlah, dia ada di sini berdiri menawarkan, ingin berikan kelegaan bagi kita. Kalau Bapak Ibu sedang bingung saat ini, dia ada memberikan jalan, dia ingin menjadi pahlawan bagi kita. Saya mengundang tim praise and worship. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yesus juru selamat bagi kita. Dia ada hanya untuk kita. Dia sangat mengasihi kita. Apapun masalah kita, datang sama dia. Dia tidak pernah bosan. Dia sangat senang direpotkan. Tidak seperti manusia ya. Yesus itu senang direpotkan. Dia tidak repot juga. Terlalu ajaib bagiku engkau Tuhan. Engkau ada di sini, engkau ada di belakang, engkau ada di depan, engkau menaruh tanganmu di atasku. Enggak bisa kupikirkan Tuhan. Aku mendaki ke gunung pun, engkau ada di sana. Aku ke dunia orang mati pun, engkau tetap ada di sana. Aku sembunyi pun, engkau tetap ada di sana. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi kita.